dua jari gitu. Emang paling bener recharge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Apanya ini kan? Mendalam tuh. Hai guys, I'm Henny. Welcome back to my channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dulu video ini dan subscribe kalau kalian suka konten-konten bahas berita yang lagi viral. Video kali ini agak panjang karena banyak yang harus kita bahas, jadi siapin cemilan kalian ya. Oke, hari ini kita bakal bahas satu nama yang lagi viral, yang lagi jadi bahan obrolan netizen, yaitu Giorgio Antonio. Giorgio mulai naik daun setelah dia dikabarin dekat dengan Sarwenda. Seperti yang kita tahu, Sarwenda udah resmi bercerai dengan Ruben Onsu sejak 2024. Dan sejak itu, kehidupan pribadi Sarwenda mulai jadi sorotan terus. Konfliknya bahkan udah merembet kemana-mana dari hak asuh, jadwal bertemu anak, rumah, mobil. Kalau kalian belum tahu tentang kasus ini, kalian bisa cek video aku sebelumnya ya. Nah, di tengah rame-ramenya isu itu, nama Giorgio juga ikut keseret. Alasannya simpel aja, karena dia dan Sarwenda sering kelihatan bareng, termasuk live di TikTok bareng dan bikin netizen makin penasaran sebenarnya siapa sih Giorgio Antonio ini? Kerjaannya apa? Bisnisnya apa? Dan kenapa tiba-tiba muncul di mana aja? Oke, kita mulai dari biodatanya dulu ya. Bagi yang belum tahu, Giorgio Antonio ini lahir di Jakarta 21 Desember tahun 1993. Sekarang umurnya udah 32 tahun dan punya darah campuran Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Cindy Pitanova dan adiknya bernama Joseph Sebastian. Ketiganya ini akrab banget dan sering bikin konten bareng di akun mereka. Isinya itu konten-konten kakak adik yang lucu dan relatable banget dinonton. Soal pendidikan, Giorgio lulusan manajemen di Universitas Pelita Harapan, lulus tahun 2016. Jadi sebelum heboh dikatain bareng sama Sarwenda, sebenarnya Giorgio udah cukup aktif di dunia sosial media dan juga dunia bisnis. Followersnya juga udah banyak, ratusan ribu, dan TikToknya juga nggak kalah. Dia dikenal sebagai content creator yang sering bahas tentang lifestyle, fitness, bisnis, sampai kegiatan sehari-harinya. Dia juga beberapa kali jadi model dari beberapa brand yang cukup besar, dari brand fashion lokal sampai brand teknologi internasional. Jadi sebenarnya dia udah bangun personal branding jauh sebelum dia viral karena Sarwenda. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering banget ditanya netizen, gimana sih awal kedekatan Giorgio dan Sarwenda? Jadi ternyata guys, Giorgio pernah ngaku kalau dia udah naksir Sarwenda sejak 4-5 tahun yang lalu. Waktu itu dia masih jadi penonton biasa yang suka nontonin YouTube-nya Sarwenda yang saat itu masih jadi istrinya Ruben Onsu. Kan kita selama ini bertanya-tanya ya guys, gimana sih pertama kali Papio tahu ada Mamio di dunia ini ya kan? Jadi guys, Papio itu kan anaknya YouTube banget nih, selalu nonton YouTube gitu, lagi makan nonton YouTube, macet nonton YouTube gitu kan, bisa ada YouTube dia, Sarwenda, iya kan? Terus dia gini bertanya-tanya, Papi itu kan tipikalnya katanya tuh suka banget sama cewek-cewek yang Chinese innocent. Terus dia bilang gini, ini artis siapa? Kok cantik ya? Terus, yang itu nggak boleh ya Pak? Terus, sampai situ aja kali ya. Jadi sebenarnya Papi itu berarti udah tertarik dari lama kan Pak? Dari sebelum 12 itu Papio berarti udah tertarik sama Mio. Jadi ketertarikannya ini udah lama sebelum dunia perlivean seperti sekarang. Setelah Sarwenda dan Ruben resmi bercerai, interaksi Giorgio dan Sarwenda mulai kelihatan intens, mulai kelihatan lebih sering bersama, terutama di kolaborasi bisnis dan juga live jualan bareng. Dua jari gitu. Tuh, kayak begini. Oh, ini tuh namanya edukasi, Bun. Momen-momen kayak Natal 2025 yang diadakan bersama di rumahnya Sarwenda itu juga bikin publik semakin yakin kalau ada sesuatu di antara mereka. Dan akhirnya di awal Februari 2026, lewat sebuah acara yang videonya viral, mereka berdua secara terbuka ngaku kalau mereka udah resmi pacaran. Sebenarnya tuh Mamio sama Papio tuh udah official ya. Ya, jadi jawabnya barengan ya. Yes or no aja.
Bahkan beberapa minggu setelahnya, pas momen Imlek 2026, mereka kelihatan makin harmonis dan juga merayakan Imlek bersama keluarga. Sarwenda sendiri juga bilang kalau dia mau pelan-pelan dulu, gak mau buru-buru ke jenjang yang lebih serius. Oke, balik lagi ke soal kontroversi yang bikin nama Giorgio makin viral. Yang menarik ini guys, Giorgio pernah menyebut dirinya itu sebagai CEO. Karena makin sering live bareng Sarwenda, orang-orang mulai kepo tentang latar belakangnya. Pertanyaan soal jabatannya, pekerjaannya, itu makin sering bermunculan. Apalagi banyak yang ngerasa aneh kalau seorang CEO, kok bisa sih hampir tiap hari bisa live streaming? Sampai akhirnya, Giorgio jawab sendiri di live-nya bareng Sarwenda, katanya ada beberapa perusahaan yang memang terdaftar atas namanya. CEO PT apa kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kalian juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru ngurusin perpajakan juga baru diselesain. Jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja. Cari tahu aja gimana cara ceknya guys. Nah, statement ini yang bikin netizen makin pengen ngulik tentang bisnisnya. BTW guys, kalau kalian suka konten-konten kayak gini, kalian bisa join membership channel aku ya. Di sana kalian bakal dapat akses video lebih awal, konten-konten eksklusif, dan update-update yang mungkin gak akan aku share di publik. Kalian yang mau support channel ini, kalian bisa klik join di channel aku, dan makasih banyak buat kalian semua yang udah support aku sejauh ini. Oke, lanjut guys, kita masuk ke daftar bisnisnya satu-satu. Di luar dari kontroversi yang lagi berkembang, Giorgio memang punya keterlibatan di beberapa bisnis. Salah satunya adalah Fitness Talk by Sukor Sekuritas, di mana dia menjadi co-founder. Konsepnya cukup unik, gabungan dari edukasi finansial dan juga gaya hidup yang sehat. Jadi bukan hanya diajari tentang investasi, tapi juga diajak untuk lebih peduli dengan kesehatan dan kebugaran. Selain itu, Giorgio juga dikenal sebagai CEO Be More Official, brand yang udah berdiri sejak tahun 2022 dengan konsep Better You, More You. Brand ini bergerak di bidang kesehatan, kebugaran, dan lifestyle, mulai dari suplemen penambah stamina sampai ke apparel olahraga. Tapi kalau kalian cek sosmed Be More sekarang, udah nggak terlalu aktif. Postingan terakhir di Instagramnya itu tercatat Januari 2024. Bisnis lain yang sering dikaitkan sama Giorgio adalah Carezzo, brand lokal yang bergerak di perawatan kulit dan kecantikan. Produknya ini macam-macam, mulai dari body wash, body lotion, parfum, sampai ke produk perawatan bayi. Yang menarik, bisnis ini dibangun bareng adiknya, Jose Sebastian, makanya banyak banget yang bilang kalau Carezzo ini adalah bisnis keluarga yang memang dirintis bareng sejak awal. Kalau Koko ini kan lebih marketing, lebih kreatif, aku lebih operasional finance. Tapi berdasarkan informasi yang tercatat, yang menjadi founder sekaligus CEO adalah Jose Sebastian. Jadi peran Giorgio di Carezzo sebagai co-founder. Di luar dari dunia bisnis, Giorgio juga punya prestasi di bidang fitness. Dia udah terjun di dunia kebugaran lebih dari 10 tahun dan pernah meraih juara 3 Musclemania Asia 2022 di Singapura. Nah, di tengah banyaknya pembahasan soal bisnis dan karirnya Giorgio, muncul kontroversi yang jadi sorotan publik. Beberapa waktu yang lalu, ada anggapan beredar kalau Giorgio ini adalah pemilik sekaligus CEO dari PT Global Loyalty Indonesia. Menurut pernyataan yang beredar, Giorgio cuma pernah hadir sebagai bintang tamu di salah satu acara mereka tahun sebelumnya. Klarifikasi ini langsung jadi bahan diskusi netizen. Ada yang ngebela, ada yang masih nunggu penjelasan lebih lanjut. Tapi yang pasti kontroversinya gak berhenti di situ aja. Muncul lagi pembahasan baru yang ikut viral. Kali ini tentang konten promosi brand minuman kopi yang melibatkan Giorgio. Mau ngopi di luar tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling bener recharge di rumah aja sih. Charge di rumah aja. Yang bikin publik makin heboh, ternyata konten itu direkam di rumah yang ditempati Sarwenda sekarang. Ruben sendiri mengepost ulang video itu di akun Threads dan Instagram pribadinya. Beberapa netizen juga bilang kalau mobil yang ada di konten itu juga milik Ruben. Ada juga video konten promosi lainnya yang direkam di rumah dan mobil yang sama. Ruben lagi-lagi nyindir lewat sosial medianya, dan makin banyak netizen ikut berkomentar. Karena hubungan Giorgio dan Sarwenda lagi jadi sorotan publik, potongan video viral ini menyebar dan jadi bahan diskusi baru. Banyak yang bikin teori dan asumsi-asumsi sendiri. Tapi sampai sekarang sebagian besar masih sebatas spekulasi publik, belum semuanya resmi dikonfirmasi sama pihak-pihak yang terkait. Jadi penting banget buat kita untuk bisa bedain mana informasi yang jelas, mana yang dugaan netizen aja. Kalau kita lihat dari kolom komentar, reaksi netizen mengenai
mengenai rumah dan mobil ini lumayan terbelah guys. Ada yang ngerasa kasihan sama Ruben karena rumah dan mobil ini adalah hasil kerja keras Ruben, tapi malah dipakai untuk jadi konten orang lain. Tapi ada yang ngerasa hal ini wajar-wajar aja selama tempat itu masih sah menjadi tempat tinggal Sarwenda dan anak-anaknya. Jadi nggak perlu dibesar-besarin. Yang jelas setiap unggahan mengenai Giorgio selalu menarik perhatian. Dari hubungan asmara dengan Sarwenda, kontroversi soal jabatan CEO, rumah, mobil, sampai pertanyaan-pertanyaan tentang bisnisnya. Nah guys, itu dia pembahasan tentang Giorgio yang lagi jadi sorotan publik, mulai dari profilnya, bisnis-bisnisnya, drama, sampai kontroversi yang masih berlanjut sampai sekarang. Menurut kalian gimana? Giorgio ini emang sosok pengusaha muda yang inspiratif atau kalian lebih penasaran sama kontroversi-kontroversinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi tetap santai dan saling menghormati pendapat masing-masing. Kalau kalian ada tambahan informasi, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye!